Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Komang Putrayu Praarsini dengan NIM 20103131. Saya dari kelas P, Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran Manajemen Pemasaran. Yang pertama, jelaskan konsep inti dari manajemen pemasaran. Konsep inti dari manajemen pemasaran itu, kita itu dari marketing pemasaran harus mengetahui kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen, sehingga seorang marketing bisa menghasilkan suatu produk yang dimana produk ini merupakan kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen tersebut. Nah, dari terciptanya produk ini kita akan mendapatkan pertukaran transaksi sehingga marketing bisa mencapai target pemasaran. Yang kedua, ada jelaskan apa yang dimaksud dengan rencana jangka panjang dan rencana strategik. Rencana jangka panjang itu, perencanaan jangka panjang merupakan penguraian beberapa faktor dan konsep utama yang mempengaruhi perusahaan, sasaran jangka panjang, strategi pemasaran utama, dan sumber daya yang diperlukan. Maka, rencana jangka panjang ini dibuat untuk mengetahui bagaimana prospek ke depannya perusahaan agar bisa mencapai strategi pemasaran. Rencana jangka panjang ini dibuat agar tidak adanya miskomunikasi untuk kedepannya dari produk-produk yang akan dibuat oleh perusahaan tersebut. Maka rencana jangka panjang ini akan menjadi langkah-langkah yang diikuti untuk seorang manajemen dalam melakukan pemasaran produknya. Nah, yang kedua, ada rencana strategik. Rencana strategik merupakan proses mengembangkan dan memelihara strategi yang cocok antara tujuan dan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang selalu berubah. Nah, rencana strategik ini dibuat agar strategi-strategi yang dimiliki oleh perusahaan bisa mencapai pemasaran yang luas, sehingga produk-produk yang ditawarkan tidak hanya berkembang di satu daerah tersebut, sehingga produk-produk tersebut bisa mencapai target-target pemasaran yang luas. Strategi-strategi yang disusun haruslah strategi-strategi yang kuat, sehingga tidak akan merugikan produsen dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, ada apa saja proses dalam keputusan pembelian. Proses dalam keputusan pembelian itu ada 5. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi konsumen, evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pengenalan kebutuhan ini dilakukan agar seorang produsen dari perusahaan tersebut mengenali kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh produsen, sehingga produk-produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut tidaklah melalu lantang atau tidak ada pembelinya. Maka perusahaan tersebut harus mengenali kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, misalnya kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan atau produk-produk yang memang sedang dicari-cari oleh masyarakat luas saat ini, seperti itu. Nah, kemudian pencarian informasi konsumen ini dilakukan agar produsen mengetahui apa saja keinginan yang diperlukan oleh konsumen. Misalnya seperti konsumen menginginkan suatu produk yang bisa memberikan kepuasan kepada dirinya atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Pencarian informasi konsumen ini sangat penting. Mengapa? Karena pencarian informasi konsumen ini, suatu perusahaan dapat mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen, sehingga produsen bisa menghasilkan produk-produk
yang benar-benar unggul dan produk yang berkualitas. Nah, evaluasi dari sebuah produk, evaluasi alternatif ini kita harus mempersiapkan plan-plan selain plan A yang merupakan produsen bisa memasarkan produknya melalui evaluasi alternatif ini. Nah, keputusan pembelian konsumen dilakukan ketika konsumen benar-benar mengetahui produk tersebut, konsumen telah mengetahui apa kebutuhannya sehingga ia bisa membeli suatu produk yang diinginkan. Nah, yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini dilakukan konsumen ketika bagaimana ia melihat kepuasan dari produk tersebut, bagaimana keunggulan dari produk tersebut. Nah, ini adalah respon konsumen saat pembelian produk. Maka proses dalam keputusan pembelian ini merupakan keputusan-keputusan yang berhubungan antara produsen dengan konsumen. Mengapa soal keempat, yaitu mengapa suatu bisnis memerlukan riset pemasaran terlebih dahulu. Nah, riset pemasaran suatu bisnis itu, suatu perusahaan perlu melakukan riset pemasaran dikarenakan suatu perusahaan perlu melakukan perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, analisa dan evaluasi untuk kinerja suatu perusahaan ke depannya. Riset pemasaran memerlukan hal yang dapat menghubungkan antara konsumen dan publik dengan pemasaran melalui media informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Mengapa suatu bisnis perlu melakukan riset pemasaran terlebih dahulu? Nah, hal ini perlu dilakukan suatu manajemen karena manajemen harus melakukan perumusan masalah terlebih dahulu, manajemen harus mengetahui di mana kesalahan produknya, manajemen harus mengetahui permasalahan yang ada di pemasaran, sehingga manajemen bisa merumuskan tujuan, bagaimana manajemen bisa menentukan tujuan pemasarannya, tujuan dari produk yang dibuatnya, sehingga dari tujuan perumusan masalah, perumusan tujuan, bisa kita ambil kesimpulan dari pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang akan menunjang analisa dan evaluasi kinerja suatu perusahaan ke depannya. Sehingga suatu perusahaan bisa menghasilkan produk-produk yang unggul yang bisa mencapai target-target pemasaran yang luas. Nah, dari target-target pemasaran yang luas ini bisa kita lakukan dengan cara melakukan pemasaran produk secara digitalisasi atau digitalisasi marketing. Seperti itu, kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya untuk memasarkan suatu produk kita, sehingga perusahaan tersebut bisa memasarkan produknya secara luas, dan konsumen bisa mengetahui produk apa saja yang dijual oleh suatu perusahaan tersebut. Sehingga konsumen bisa mengetahui bagaimana kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, apa saja keunggulan-keunggulan dari produk perusahaan tersebut, sehingga konsumen bisa memikirkan untuk kedepannya apakah ia bisa berlangganan dengan perusahaan tersebut dari produknya, atau konsumen memiliki tidak kepuasan dari produknya. Seperti itu. Nah, maka suatu perusahaan perlu melakukan riset pemasaran suatu produknya agar suatu perusahaan tersebut bisa melakukan inovasi-inovasi baru, mengikuti trending-trending zaman terbaru, agar perusahaan tersebut tidak monoton pada produk-produk lamanya. Seperti itu, agar konsumen juga tidak bosan dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sekian dari video pembelajaran saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi.